Saya tidak tahu persisnya namanya pengajian apa, tapi ala kulli hal ini adalah pengajian yang diselenggarakan oleh uh, lingkungan UGM, terutama di prodi Objin barangkali ya. Ala kulli hal, alhamdulillah atas anugerah Allah, atas nikmat dari Allah kita berjumpa di sore hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita semua, teladan hidup kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada segenap keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau. Saudara-saudaraku, muslimin muslimat rahimakumullah, kita sebagai umat Islam memiliki kewajiban yang sangat besar yang harus kita tunaikan, yaitu kewajiban yang terkait dengan hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu satu-satunya jalan yang Allah berikan kepada kita semua ketika kita ingin mengenal Allah. Artinya kita tidak mungkin mengenal Allah tanpa melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan posisi yang sangat-sangat penting ini, Rasulullah SAW sangat mengerti dan sangat paham apa yang harus beliau berikan, apa yang harus uh, beliau siapkan, ya, agar memang umat manusia ini benar-benar bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tadi tidak mungkin tanpa melalui beliau. Sehingga Rasulullah SAW memberikan segalanya, totalitas yang ada pada beliau, agar bisa menjembatani antara manusia dengan Robnya, dengan Tuhannya. Nah, dalam hal ini berarti apa yang dilakukan Rasulullah SAW sepanjang hidupnya, bobotnya adalah pengorbanan. Pengorbanan untuk umatnya. Artinya beliau berkorban untuk umatnya, untuk kita semua. Nah, dengan segala pengorbanan itu, maka tanpa harus diminta sekalipun, dan Rasulullah SAW tidak meminta, kita harus bisa menempatkan Rasulullah SAW pada posisi yang layak untuk beliau. Kita harus menghormati beliau, kita harus mengapresiasi beliau. Dan sekali lagi, Rasulullah SAW tidak pernah meminta apapun, pamrih dari umatnya. Allah yang mengajarkan kepada beliau, "Kulla as'alukum alaihi ajra." Katakan Muhammad, aku tidak meminta imbalan apapun kepada kalian, wahai umat manusia, atas segala pengorbananku agar aku bisa menghubungkan kalian dengan Tuhan kalian. Gitu ya. Jadi Rasulullah SAW memang diajarkan oleh Allah untuk tidak meminta imbalan apapun dari kita. Dan memang faktanya Rasulullah SAW tidak pernah meminta imbalan dari umatnya, apapun itu bentuknya. Nah, justru sekarang adalah ada kebutuhan dari kita semua, ada tuntutan yang sifatnya sangat logis gitu ya, bahwa kitalah yang harus berterima kasih kepada Rasulullah. Kita mengapresiasi Rasulullah SAW. Nah, dari titik ini saja sebenarnya kita sudah paham bahwa atau seharusnya kita paham bahwa di pundak kita ada tanggung jawab untuk bisa menghormati, menghargai, dalam tanda petik berterima kasih gitu ya kepada Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah SAW hanya mengajarkan untuk mengingat beliau agar kita banyak-banyak bersolawat. Jadi bersolawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau dengan berbagai macam redaksi salawat. Itu pun Rasulullah mengatakan, man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan uh, merahmatinya. Dalam pengertian bersalawat, Allah bersalawat itu artinya Allah menurunkan rahmah, Allah menurunkan berkah, Allah menurunkan maghfirah
kepada yang bersolawat kepada Nabi SAW itu 10 kali. Jadi 1 dibales 10. Untuk kita mengingat Rasulullah SAW, gitu ya, mengungkapkan ekspresi gitu ya, menjunjung Rasulullah SAW, itu dengan salawat. Itu pun Allah akan membalas setiap 1 kali salawat yang kita ucapkan dengan 10 kali balasan. Nah, itu satu poin yang sangat mendasar bahwa ketika Rasulullah SAW memberikan segalanya, berkorban untuk umatnya, ya, beliau tidak meminta balasan dari umatnya karena beliau tahu itu adalah kewajiban yang ada di pundak beliau. Beliau dipilih oleh Allah sebagai Rasul dalam arti sebagai penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul itu kan utusan. Rasul itu kan pembawa atau pengirim pesan, gitu ya. Penyalur pesan, gitu ya. Um, Messenger, gitu ya. Uh, Rasul tuh bisa diartikan juga kurir, kan gitu ya. Artinya pemaknaan-pemaknaan yang mendekatinya ini. Jadi Rasulullah SAW mengorbankan segalanya. Rasulullah SAW tidak meminta balasan apapun. Dari situlah justru kita yang harus tahu diri. Artinya itu salah satu bentuk wafa atau kesetiaan kita dan bentuk balas budi kita yang seharusnya dilakukan atau sewajarnya dilakukan oleh manusia, oleh umat gitu kepada Rasulnya. Nah, di luar itu, salah satu cara kita mengapresiasi Rasulullah SAW dan yang paling diinginkan beliau adalah kita bisa mengikuti beliau. Dan mengikuti Rasulullah SAW adalah satu-satunya jalan gitu ya, agar kita bukan sekedar membuktikan cinta kepada Allah, tapi kita dicintai Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika benar kalian mencintai Allah, buktikan. Artinya mencintai Allah itu tidak bisa dibatasi dengan klaim saja. Buktikan. Bagaimana cara membuktikan bahwa kita cinta Allah? Fattabi'uni. Jadilah pengikutku. Jadilah pengikut Rasulullah SAW. Nah, eh, menariknya ketika kita menjadi pengikut Rasulullah SAW bukan sekedar membuktikan cinta kepada Allah, tapi Allah akan membalas. Yuhbibkumullah. Allah akan mencintai kalian. Mencintai itu sesuatu yang asik. Tapi lebih asik lagi kan, ketika kita mencintai, kita dibalas dengan dicintai. Allah akan mencintai hambanya ketika hambanya mau menjadi pengikut Rasulullah SAW. Itu yang tertera dalam Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah. Katakanlah Muhammad, jika benar kalian mencintai Allah, maka jadilah pengikutku. Maka Allah akan membalas dengan mencintaimu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadi pengikut Rasulullah SAW? Tentu saja dengan mengikuti ajarannya. Dan itu yang paling menyenangkan bagi Rasulullah SAW. Kita mengikuti ajaran beliau. Dan ajaran beliau dalam arti yang seluas-luasnya dalam segala aspek. Cuma yang jadi soal, mengikuti Rasulullah SAW itu tidak mudah. Pertama, banyak hal yang harus kita lakukan. Yang paling berat, bagaimana kita menjadi manusia yang utuh dalam arti mengikuti Rasulullah SAW dalam semua aspek kehidupan kita. Tidak pilih-pilih. Tidak hanya dalam hal-hal yang bagi kita mudah. Artinya selama itu adalah aspek-aspek yang mudah untuk kita lakukan dalam mengikuti Rasulullah, kita lakukan. Tapi dalam hal-hal yang susah, kita tidak mengikutinya. Oh, nggak bisa begitu. Harus komprehensif dalam segala aspek. Nah, itu yang membuat berat, gitu ya. Wellness-nya itu.
gitu ya. Yang berat itu, keutuhannya itu, gitu ya. Nah, untuk itu harus ada modal yang kita miliki agar mengikuti Rasulullah SAW itu terasa mudah bahkan menyenangkan. Mudah bahkan menyenangkan. Apa yang harus kita miliki agar kita bisa mudah mengikuti Rasulullah SAW dan mengikuti Rasulullah SAW itu menyenangkan dengan modal cinta. Mencintai Rasulullah SAW adalah modal paling utama atau kunci utama agar kita bisa mudah dan senang ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau masalah berat pasti berat, tapi ketika berat itu bisa dijalankan dan kemudian masih tetap menyenangkan, kan itu asik. Banyak kan dalam kenyataan hidup kita hal-hal berat, tapi kita jalani dengan menyenangkan. Itu yang membuat asik kan. Begitu juga dengan mengikuti Rasulullah SAW. Dan di sini modal mencintai Rasulullah SAW itu menjadi sangat penting. Nah, kenapa judul kita hanya tiga? Tiga alasan mencintai Rasulullah SAW. Tentu saja bukan pembatasan. Banyak sekali faktor gitu ya, yang bisa menjadi alasan bagi kita untuk mencintai Rasul. Artinya Rasulullah SAW itu layak dicintai dengan berbagai alasan. Banyak sekali alasan. Cuman waktu kita terbatas. Saya lihat di jadwal hanya 1 jam gitu ya totalnya. Sehingga kemudian batasi tiga aja. Tiga aja yang mungkin sebagiannya agak sedikit apa namanya ringkas gitu. Saya coba urutkan uh, alasan kita mulai dari alasan yang terpenting. Ya, ada skala prioritas mau tidak mau. Yang pertama, Rasulullah SAW sangat menyayangi kita. Artinya, Rasulullah SAW itu ketika menjalankan tugasnya sebagai Nabi dan Rasul, itu tidak atas motivasi pribadi. Bahwa beliau ingin mendapatkan benefit untuk pribadi beliau. Tidak sama sekali. Tentu benefit pribadi ada. Bahwa Rasulullah SAW dicintai oleh Allah, dekat dengan Allah, iyalah tentu. Dan itu aspek manawi yang jauh lebih penting ketimbang aspek duniawi. Benefit duniawi, manfaat duniawi, manfaat pragmatis. Dan bukan berarti tidak ada manfaat duniawi yang bisa didapatkan Rasulullah SAW dengan segala pengorbanannya itu. Banyak. Banyak sekali. Bahkan kalau eh, ibu-ibu, bapak-bapak ada di Madinah, di bagian belakang Masjid Nabawi, gitu ya. Kemudian eh, katakanlah pulang dari sholat, gitu ya. Pulang dari sholat di Masjid Nabawi ke di luar, gitu ya. Di pintu gerbang 336 kalau nggak salah ya, ke kanan dikit. Izin Ustaz untuk suaranya tidak masuk ya Ustaz, mohon maaf. Suaranya hilang ya, Ustaz.
Tes. Suara saya masih hilang atau sudah terdengar? Oke, sudah terdengar Ustaz. Oke. Tadi ada beberapa notifikasi di unmute, nggak tahu apakah ada sistem atau gimana. Ada yang Ustaz. mute. Coba saya tidak pakai headset. Baik. Jadi Rasulullah SAW itu pernah ditawari menerima Uhud sebagai emas. Rasulullah SAW menolak. Saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Rasulullah SAW itu eh, katakanlah ada peluang untuk mendapatkan benefit materi. Tapi bukan itu yang beliau kejar. Beliau itu bukan itu. Justru yang sifatnya maknawi yang lebih diingin Allah SAW. Gitu ya. Dan yang itu bukan untuk beliau pribadi pada dasarnya, gitu ya. Tapi untuk umatnya. Kita akan dapatkan dalam Al-Quran sekian ayat. Ada beberapa ayat, artinya bukan hanya satu ayat. Allah menegur Rasulullah SAW. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menginginkan semua umatnya itu beriman. Sehingga ketika ada penolakan-penolakan dari umatnya, itu terasa begitu sakit, menyakitkan bagi Rasulullah SAW. Bukan Rasulullah SAW berarti baperan. Bukan beliau tersinggung karena dakwahnya ditolak. Bukan itu. Justru lebih karena kasihan. Rasulullah SAW mengasihani umatnya. Sederhananya, beliau dengan gigih, dengan sungguh-sungguh mengajak umatnya untuk masuk surga. Dan kalau nolak, Rasul tahu bahwa itu akan menyebabkan umatnya masuk neraka. Ternyata ada yang menolak. Apalagi di awal-awal, banyak yang menolak. Itu yang membuat Rasulullah SAW begitu sedih. Innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sesungguhnya gitu, penolakan-penolakan yang dinyatakan oleh uh, orang-orang yang kafir itu menyedihkanmu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala alla yu'minu bihadzal hadis ya asafa. Itu sampai dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu kalau secara harfiah gitu, saking sedihnya itu mungkin kalau orang biasa pengen bunuh diri gitu loh. Kenapa? Karena umatnya menolak dakwah beliau. Dan itu karena beliau ingin mereka semua kita itu masuk surga, mendapatkan nikmat dari Allah. Inilah. Makanya Allah kemudian menegaskan kepada beliau bahwa memang Allah sudah menakdirkan manusia itu ada yang beriman dan ada yang kafir menolak. Artinya akan ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka. Allah sudah menakdirkan itu. Walau sya'a rabbuk. Kalau Tuhanmu menghendaki, semua manusia beriman. Tapi masalahnya memang Allah sudah menakdirkan, menetapkan bahwa manusia itu akan terpecah antara yang beriman dan yang menolak. Sehingga tidak akan semuanya masuk surga. Tidak akan semuanya beriman. Sesungguh-sungguh apapun, segigih apapun engkau berusaha untuk mendakwahi mereka. Walau harasta. Segigih apapun engkau menghendaki mereka beriman. Mereka tidak akan semuanya beriman. Maka Allah mengingatkan, wa ma'alaika illal balal. Muhammad, kewajibanmu adalah menyampaikan risalah Tuhanmu. Kewajibanmu adalah menyampaikan ajaran Tuhanmu. Kewajibanmu adalah mendakwahi mereka. Bahwa mereka ada yang beriman dan ada yang menolak, itu urusan lain. Itu sudah ketetapan Allah. Nah, jadi Rasulullah SAW itu pada dasarnya
menyayangi kita, sangat-sangat menyayangi kita. Yang disayangi beliau bukan hanya orang-orang yang hidup di masa beliau, yang disebut dengan istilah sahabat. Bukan. Tidak terbatas pada generasi yang hidup bersama beliau. Kasih sayang Rasulullah SAW itu meliputi seluruh umatnya, gitu ya, di lintas generasi sampai hari kiamat. Ada satu riwayat yang mengangkat satu pemandangan menurut saya sangat emosional. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ziarah, gitu ya, ke makam para sahabat yang sudah lebih dulu meninggal. Rasulullah SAW berdoa begitu lama, begitu khusyuk mendoakan teman-teman seperjuangannya yang telah mendahului beliau. Setelah itu, beliau berbicara kepada para sahabat yang mengiringinya. Kan barusan saja mendoakan orang-orang yang sudah meninggal lebih dulu. Beliau kemudian berkata begini, lawadidtu, ingin sekali rasanya, kata Rasul, ingin sekali rasanya kita berjumpa dengan beliau menyebutnya dengan istilah ikhwan kita, saudara-saudara kita, ikhwanuna. Ingin sekali aku berjumpa dengan mereka. Pas sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, adalah saudara-saudaramu. Kan saudara itu menunjukkan kedekatan, ikhwan itu. Bukankah kami saudara-saudaramu? Apa kata Rasulullah SAW? Kalian sahabatku. Ya, artinya yang satu generasi itu sahabat, kalian sahabatku. Ikhwanuna yang aku maksud dengan saudara-saudaraku adalah mereka yang belum ya, ada saat ini. Artinya mereka adalah orang-orang beriman setelah generasi kita. Artinya memang tidak akan ketemu. Karena generasi mereka adalah generasi yang muncul setelah generasi sahabat. Artinya setelah Rasulullah SAW wafat. Makanya Rasulullah SAW ada hasrat gitu, ada kerinduan. Aku ingin sekali berjumpa sebenarnya. Tapi nggak mungkin. Tapi ingin. Mereka adalah yang beriman kepadaku tanpa pernah melihatku. Berarti siapa yang beliau rindukan? Ya semua umatnya yang beriman sampai hari kiamat. Ya termasuk kita. Bayangkan kita ini dirindukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu merindukan dengan orang-orang yang beriman setelah beliau wafat. Karena tentu saja orang-orang yang beriman setelah beliau wafat itu kan punya alasan kuat untuk dirindukan. Melihat tidak, berjumpa tidak, tapi kemudian beriman kepada beliau tanpa pernah melihat beliau, berjumpa dengan beliau, dalam arti bertatap muka, berbicara. Rasulullah mengapresiasi itu, dan itu yang menyenangkan beliau adalah. Nah, ini yang harus kita ketahui. Rasulullah SAW itu sampai sejauh itu. Nah, makanya sebenarnya kasih sayang Rasulullah SAW itu tidak terbatas kepada generasi para sahabat. Kalau para sahabat mah jangan tanya. Artinya yang hidup dengan beliau. Jangankan keluarga, kerabat dekat. Siapapun yang ada di sekitar beliau, beliau sayangi. Sayangi itu minta ampun. Sampai Allah mengatakan begini dalam surah At-Taubah ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Ayat ini menjelaskan hubungan atau kedekatan Nabi SAW dengan orang-orang beriman. Artinya bagaimana Nabi SAW memposisikan dirinya dengan umatnya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu aula. Aula itu dari kata wala.
Wala itu artinya kedekatan, kehangatan, kemudian eh, apa namanya tanggung jawab, pengasuhan, pengayoman, perhatian. Dalam semua aspek itu Rasulullah SAW itu sangat 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 gitu loh. Sangat dekat, sangat memperhatikan, sangat mengayomi, sangat dan mengurus segala sesuatu yang terkait dengan umatnya. Bahkan perhatian Rasulullah SAW kepada apa namanya para sahabatnya gitu, itu lebih tinggi ketimbang para sahabat itu terhadap dirinya. Ya Rabbi, coba bayangkan Rasulullah itu sampai begitu. Kita ambil contoh, artinya satu satu gambaran yang spesifik gitu ya. Dalam kitab Khasais. Khasais itu apa namanya hal-hal istimewa yang berlaku untuk Nabi tapi tidak berlaku untuk umatnya. Contohnya ini, dalam satu pernyataan Rasulullah SAW, apabila ada orang yang mati di antara kalian, orang mati, kemudian dia meninggalkan harta warisan, maka harta warisan itu dibagikan kepada segenap ahli warisnya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui sekarang begitu kan. Seorang muslim meninggal, maka harta warisannya itu dibagikan kepada ahli warisnya, menjadi hak ahli warisnya. Oke, tapi kata Rasulullah, kalau ada yang mati di antara kalian, lalu meninggalkan utang, beban berarti kan utang, gitu ya. Secara hukum kan itu kewajiban ahli waris untuk menuntaskan, melunasi utang si mayit. Tapi dalam ini, selama Rasulullah SAW hidup, Rasulullah mengatakan, kalau ada yang meninggal dan dia meninggalkan utang, maka Nabi bertanggung jawab, aku yang akan melunasinya. Bayangkan, Rasulullah SAW sampai memperhatikan sampai di titik ini. Itu kan persoalan yang tidak sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam bersosial. Gitu ya. Tentu dengan kondisi utang yang berbeda-beda, tapi intinya utang itu adalah beban. Gitu lah. Ketika itu menjadi beban umatnya, Rasulullah SAW tampil untuk menanggungnya. Subhanallah. Jadi jangan pernah terpikir Rasulullah SAW meninggalkan beban untuk umat. Justru yang berlaku sebaliknya. Beban umat itu sebisa mungkin oleh Rasulullah SAW ambil alih. Gitu. Beliau mengangkat beban, menuntaskan beban umatnya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Gitu. Lebih perhatian kepada orang-orang beriman ketimbang diri mereka sendiri. Ada satu pernyataan Bunda Aisyah, bahwa dalam kehidupan Rasulullah SAW itu, apabila beliau dihadapkan kepada dua opsi, dua pilihan, yang sama-sama bisa diambil dan berlaku juga untuk umatnya, bukan hanya untuk beliau, fakhtara aisarahuma. Maka Rasulullah SAW akan mengambil opsi, memilih opsi yang lebih ringan. Kenapa beliau mengambil opsi yang lebih ringan? Karena yang beliau timbang adalah umatnya. Tadi kan kalau ada dua opsi, dan dua opsi ini juga berlaku untuk umatnya, jadi bukan hanya untuk Rasulullah SAW, maka beliau akan mengambil yang paling ringan. Karena beliau mengingat umatnya, peduli kepada umatnya. Jangan sampai umatnya terbebani dengan pilihan beliau yang lebih berat. Itu Rasulullah SAW. Makanya dibalik alasan, contohnya Rasulullah SAW itu sholat taraweh itu kan hanya 3 malam, berjamaah maksudnya. Artinya setelah 3 malam Rasulullah SAW tidak lagi berjamaah mengimami sholat taraweh. Kenapa? Alasan beliau clear. Aku takut sholat taraweh akan difardukan, diwajibkan kepada kalian.
Kita tahu fadilah sholat tarawih itu kayak gimana. Tetapi kan hukumnya tetap sunnah. Itu yang membuat kemudian lebih ringan bagi umat ketimbang kalau hukumnya fardu. Kebayang kalau hukumnya fardu. Bagaimana traffic mudik di Indonesia? Wow, mengerikan itu. Itu aja kebayang efeknya sangat dahsyat sekali itu. Ya kalau sholat tarawih jadi fardu kan berarti perjalanan malam akan terhenti sekian sekian lama untuk tarawih karena fardu. Kalau tetap melakukan perjalanan tanpa tarawih, ya jadi dosa kan kalau fardu. Subhanallah. Rasulullah SAW itu begitu. Gitu. Rasa sayang beliau itu bisa dikatakan melebar, artinya secara horizontal gitu ya, melebar, meliputi banyak aspek. Sayangnya kepada istri-istrinya, gitu ya, kepada komunitas secara umum. Dalam perjalanan di masa itu perjalanan naik unta, perjalanannya bisa ratusan kilometer, berhari-hari, kemudian melewati jalan-jalan terjal, bahkan kadang-kadang gurun pasir. Itu kan berat sekali medan itu. Dan selalu Rasulullah SAW membawa istri, para sahabat juga membawa istri dalam safar-safar Rasulullah, termasuk safar jihad, safar perang, perjalanan perang. Itu ada komunitas yang ikut. Nah, yang menarik, di masa itu, dalam perjalanan-perjalanan di medan yang berat, itu ada orang-orang yang dia bisa dikatakan punya keahlian, kelebihan, suaranya merdu, gitu ya, dan pandai berpuisi. Nah, puisi-puisi ini dia nyanyikan, dia lagukan. Sebagai apa? Sebagai hiburan. Dan yang menarik, lebih menarik lagi, bukan hanya orang-orang yang terhibur di perjalanan yang berat itu. Sampai unta-untanya itu jadi bersemangat berjalannya. Jadi suatu ketika, ada seorang yang tadi punya keahlian menggubah syair, menyanyikan lagu dengan suara yang merdu, dan dia sebagai pelayan Rasulullah SAW yang mengurus rombongan wanita. Mengurus rombongan wanita naik unta. Artinya para wanitanya naik unta. Termasuk istri-istri Rasulullah SAW di situ. Nah, namanya Anjasyah. Di dalam perjalanan itu Anjasyah mulailah melantunkan lagu-lagunya tadi, syair-syair yang dilakukan. Yang disebut dengan huda. Gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Itu memicu adrenalin mobil modern. Gitu. Jadi guncangan-guncangan yang luar biasa. Sehingga alih-alih membuat perjalanan lebih nyaman, malah kemudian menjadi tidak nyaman gitu bagi kaum wanita. Apa kata Rasulullah SAW? Ruwaidaka ya Anjasyah. Anjasyah pelan-pelan saja, jangan terlalu semangat. Kenapa? Rifqan bil qawarir. Rifqan bil qawarir. Kasihanilah gelas-gelas kaca. Oh, bisa diartikan gitu. Kasihanilah kaca-kaca yang mudah pecah itu. Maksudnya kaum wanita. Kasihanilah kaum wanita itu. Mereka tidak nyaman dengan perjalanan yang terlalu semangat. Gitu. Rasulullah SAW sampai sejauh itu memberikan perhatian dengan mengungkapkan atau menggunakan diksi yang luar biasa. Kasihanilah kaca-kaca yang mudah pecah itu. Gitu. Ada lagi riwayat Bunda Aisyah. Contohnya Bunda Aisyah mengatakan begini. Apa yang kurasakan dari Rasulullah SAW ketika aku sakit? Ketika aku sakit, Rasulullah SAW itu rasa sayangnya dan perhatiannya itu tambah-tambah padaku. Artinya dalam kondisi normal saja, Rasulullah SAW itu sangat perhatian kepada Bunda Aisyah, kepada istri-istrinya. Tapi kalau aku sakit, beliau itu semakin perhatian padaku. Coba bayangkan itu, Rasulullah SAW itu. Ingat ya, Rasulullah SAW itu bukan orang yang punya banyak waktu kosong. Bahkan hampir tidak ada waktu kosong. Sehari-harinya beliau aktif
Dan aktivitas Rasulullah SAW itu dimulai dari ba'da sholat subuh, artinya keluar rumah dari sholat subuh, dan pada dasarnya tidak mengenal waktu istirahat, kecuali sholat, kecuali sekali masuk rumah istrinya, dan itu sampai nanti Isya, bahkan ba'da Isya. Itu harian Rasulullah SAW itu seperti itu. Tapi begitu Rasulullah SAW mendapati istrinya sakit, maka perhatian beliau akan sangat lebih. Ini kalau kita bicara secara umum lah. Jangankan kepada orang-orang di sekitarnya yang sangat dekat, kepada orang yang agak jauh saja. Bahkan ada satu kisah, gitu ya. Ada seorang anak Yahudi yang sejak Rasulullah SAW tiba di Madinah itu suka main-main di dekat rumah Rasulullah SAW. Artinya anak Yahudi mainnya dengan anak-anak kaum muslimin. Ya anak-anak, namanya juga anak-anak, gitu ya. Berarti juga di situ Rasulullah SAW dalam pergaulan sehari-hari biasa saja gitu. Kalau ada orang Yahudi sekalipun saat itu. Kan yang jelas yang penting tidak mengganggu, tidak menzolimi, dan seterusnya. Kan. Jadi main-main. Anak itu tumbuh remaja kemudian. Masuklah dia usia, kalau kita sebut akil baligh lah. Usia mungkin 13 tahun, usia 14 tahun. Gitu ya. Satu ketika Rasulullah SAW merasa kehilangan anak itu. Jadi beliau bertanya, kemana anak Yahudi itu? Maaf, saya tambahkan bahwa anak Yahudi itu tampaknya dia punya ketertarikan kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam beberapa hal dia suka melayani Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW tahu kemana nih anak ini kok nggak muncul-muncul beberapa hari ini. Dikabarilah bahwa anak itu sakit dan sakitnya berat. Singkat kata Rasulullah SAW menjenguk. Ketika beliau tiba di rumah anak itu dan ada orang tuanya tentu saja, Rasulullah SAW mendapati anak itu terbaring di atas kasurnya dengan kondisi yang sudah sangat berat, menjelang ajal. Apa kata Rasulullah SAW? Mendekat ke anak itu, dekat kasurnya, dan berkata, nak, berimanlah padaku. Lihat ini, berimanlah padaku. Artinya apa? Agar dengan engkau beriman, aku bisa atau aku punya alasan untuk memberi syafaat kepadamu. Bahwa engkau sudah istilahnya pindah agama keyakinan dari Yahudi ke Islam. Anak itu pada dasarnya punya ketertarikan kepada Rasulullah SAW. Tapi barangkali dia sangat sulit untuk menerima atau untuk masuk Islam karena memang keluarganya semuanya Yahudi. Maka anak itu melirik ayahnya yang Yahudi itu. Tampaknya di situasi seperti itu sang ayah sangat emosional. Ya sayang kepada anak. Melihat mata anaknya gitu ya. Mengisyaratkan minta persetujuan untuk masuk Islam. Maka sang ayah paham. Apa kata ayahnya? Ati Abul Qasim. Nah, turuti ajakan Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah julukan atau panggilan Rasulullah SAW. Ati Abul Qasim. Maka anak itu langsung seketika mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Maka kemudian anak itu masuk Islam. Dan Rasulullah SAW bersyukur dan berkata, Alhamdulillah, atas izin Allah, anak itu terselamatkan dari ancaman neraka. Anaknya udah balik. Nah, jadi Rasulullah SAW sayangnya itu luar biasa deh. Banyak sekali kalau kita bicara sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Itu banyak sekali fakta-faktanya, kejadiannya, dan sebagainya. Yang jelas, Al-Quran menyimpulkan begini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Dalam surah At-Taubah. Telah datang kepadamu seorang rasul yang muncul dari lingkungan kalian. Dari lingkunganmu. Azizun alaihi ma'anittum. Sifatnya dirasa berat olehnya setiap beban penderitaanmu. Jadi beban penderitaan umat itu dirasakan berat sekali oleh Rasulullah SAW.
Jadi beliau tidak akan membiarkan umatnya menderita. Azizun alaihim itu. Harisun alaikum. Dia ingin atau sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Apapun yang itu bisa memberikan manfaat, maslahat, kebaikan bagi kita. Rasul menginginkan sekali kita mendapatkan itu. Bil mu'minina, dan kepada orang beriman, raufur rahim, begitu penyayang, begitu penyantun. Nah, itu sifat Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Allah. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan alasan paling mendasar sebenarnya. Kalau kita berbicara tentang mengapa kita harus mencintai Rasulullah, karena beliau sangat mencintai kita. Sangat mencintai kita. Ya, ya berikutnya, bahwa ketika kita itu memohon kepada Allah, dalam setiap sholat kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, kita baca 17 kali minimal dalam sehari semalam. Di setiap rakaat sholat kita. Yang artinya, ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan yang lurus. Jalanmu yang lurus, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang seperti apa, dan apakah ada model dalam arti jalan siapa? Nah, dalam surah Al-Fatihah disebutkan bahwa jalan yang lurus itu, siratal mustaqim itu, siratal ladina an'amta alaihim, adalah jalan yang telah engkau anugerahkan kepada mereka. Siapa mereka? Bukan orang-orang yang engkau murkai, dan bukan orang-orang yang sesat. Model orang-orang yang murkai adalah Yahudi. Model orang-orang yang sesat adalah Nasrani. Penafsirannya begitu. Terus kalau begitu jalan siapa? Yang tidak seperti Yahudi, tidak seperti Nasrani. Gitu ya. Maksudnya tidak seperti itu begini. Yahudi itu tahu kebenaran tapi sengaja melanggar kebenaran. Tahu kebenaran tapi sengaja mengambil cara hidup yang bertentangan dengan kebenaran. Kalau Nasrani, gitu, ingin hidup dengan benar, tetapi sumber kebenarannya yang bermasalah. Makanya sesat. Gitu. Nah, lantas jalan lurus itu jalannya siapa? Dalam ayat lain dijelaskan, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan lurus itu jalan yang pernah dianugerahkan atau yang telah dianugerahkan sebelumnya oleh Allah kepada para nabi, siddiqin, syuhada, dan orang-orang saleh. Jalan para nabi. Sekarang dari sekian ratus ribu nabi itu, dalam satu riwayat jumlah nabi dan rasul itu ratusan ribu. Siapa pemuncaknya? Siapa topnya? Rasulullah SAW. Jadi jalan lurus yang kita minta itu, yang paling jelas ya jalannya Rasulullah SAW. Jadi kita itu ketika meminta ditunjukkan jalan yang lurus, ya modelnya, teladannya, tidak ada yang lain. Yaitu jalan Rasulullah SAW. Dan jalan Rasulullah SAW itu jalan yang sangat-sangat jelas, karena segala aspek kehidupan Rasulullah SAW itu tercatat dengan baik, gitu ya, terpaparkan dengan baik, gitu. Artinya bisa kita telusuri dengan sangat baik dan bisa kita ikuti. Kita minta, kita ingin ditunjukkan jalan yang lurus, dan jalan lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, jejak beliau. Karena itu maka kemudian kita harus mencintai beliau agar kita memang kita bisa mengikuti jejak beliau. Yang terakhir, untuk kajian kita, karena kita membatasi. Tentu setiap orang beriman, setiap muslim sudah pasti menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Memang seharusnya begitu. Itu sudah pasti. Tidak mungkin ada muslim, ada mukmin yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan, sebagai petunjuk hidup.
Nah, persoalannya adalah ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita akan berinteraksi dengan ayat-ayat, atau kita akan berinteraksi dengan penafsiran-penafsiran dari ayat itu yang basicnya adalah lugawiyat, gitu ya. Pemahaman berdasarkan bahasa, gitu ya. Artinya kita bisa mengerti maksud kalimat kalimat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, gitu ya. Dan tentu saja ini tidak cukup untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Karena kalau petunjuk hidup artinya kita akan menjalankan kehidupan kita berdasarkan petunjuk Al-Quran. Kenapa? Karena ada satu unsur yang sangat dibutuhkan sebagai pelengkap dari petunjuk Al-Quran. Al-Quran itu sebagai petunjuk, akan lengkap sebagai petunjuk gitu, ketika kita mendapatkan contohnya atau model pelaksanaannya, operasionalnya. Bagaimana Al-Quran itu selain dipahami, kemudian dijalankan dalam kehidupan nyata. Dan tentu saja tidak ada sosok yang lebih bisa mewakili makna-makna Al-Quran, bahkan bukan sekedar mewakili ataupun merefleksikan, tapi sebagai persenyawaan dari nilai-nilai Al-Quran. Tidak ada yang bisa lebih daripada Rasulullah SAW. Artinya kita tidak punya alasan untuk tidak mengenal Rasulullah SAW. Untuk menghindar dari Rasulullah SAW. Semua aspek kehidupan kita untuk kemudian mendapatkan ridho Allah sampai kepada Allah itu harus melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali eh, itu singkatnya, terutama yang dua alasan terakhir itu yang bisa saya sampaikan. Dan masih banyak hal yang bisa kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali saya kembalikan dulu kepada pembawa acara untuk kajian kali ini. Baik. Terima kasih Ustadz Asep Sabari LC atas pencerahannya dari Profesor Dr. Pak dan Mbak yang di Zoom. Apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Asep Sabari terkait topik kita pada hari ini, atau ada yang ingin menyampaikan sesuatu barangkali? Izin Ustadz, apabila kita dari saya coba tarik kesimpulan, jadi ke alasan utama dan alasan terkuatnya adalah kita sebagai umat Muslim di sini, alasan kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW Rasulullah kita adalah karena beliau dari sejak zaman dulu sudah memikirkan tentang umatnya. Yang saya tangkap tadi Ya, begitu Ustaz. Jadi tugas kita sekarang adalah mengembalikan, mm, bagaimana kita mencontohkan dan mencintai beliau adalah dengan mengambil sifat-sifat beliau dan meneladani sifat-sifat beliau dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin begitu ya Ustaz tadi, ini ya, utamanya ya. ya, Bagiannya tadi ada sifat penyayang, penyantun, dan lain sebagainya, itu pelengkap ya Ustaz. Tapi utamanya tadi adalah kita seperti mengembalikan pada dasar pondasinya adalah Rasulullah yang sejak zaman dahulu sudah memikirkan umatnya. Mengapa kita sekarang eh, seperti melupakan atau tidak ingin melakukan apa yang beliau lakukan atau contohkan. Mungkin begitu ya Ustaz. ya. Singkat. Oke, dari Pak dan Mbak yang di Zoom, apakah ada yang ingin disampaikan? Bila tidak ada, mungkin ada yang terakhir Pak Ustadz, bisa disimpulkan dari yang kita bisa Baik, lakukan. Tadi kan sebenarnya pada dasarnya kita tidak boleh memilih ya Ustadz. Tidak boleh memilih, kita ingin mengambil sifat yang ini, oh yang ini masih
saya tidak cocok dengan saya tidak melakukan. Sebenarnya kan tidak boleh seperti itu, Ustaz. Harus kita Iya. ambil semuanya untuk dicontohkan. Tapi eh, kita kan berbicara tingkat keimanan seorang berbeda-beda, Ustaz. Apabila kita berbicara ingin memulai dari yang ringan terlebih dahulu, Ustaz, mungkin ada beberapa poin yang bisa disampaikan, Ustaz, sebagai penutup ini. Bila kita ingin memulai ke arah yang lebih baik, mungkin begitu, Ustaz. Kemudian mencoba merangkul, meraih semua aspek itu. Betul, pasti itu pasti. Nah, terus bagaimana kalau tadi ketika kita memulai, artinya mau tidak mau memulai di sini pasti ada bolong-bolongnya, ada kurang-kurangnya. Ya memang itu realistis gitu ya. Tapi satu hal yang tidak boleh luput dari kita. Ketika kita memulai, betul pasti ada kekurangan-kekurangan itu ya dalam pelaksanaan itu saja ya, eksekusi gitu ya. Ketika kita mengikuti Rasulullah SAW. Akan tetapi kita sebenarnya sebelum memulai dalam arti mengeksekusi gitu ya, dalam tataran praktis, kita harus lebih dulu membekali diri dengan pengetahuan yang komprehensif gitu ya. Artinya ketahui dulu paketnya secara utuh gitu ya. Nah, dari pengetahuan yang sudah utuh, oke lah kita ketika melaksanakannya, katakanlah bertahap gitu ya. Tapi bertahap kita tahu puzzle-nya, big picture-nya kita tahu. Yang dikhawatirkan itu ketika kita bertahap, kita tidak tahu big picture-nya, gitu ya. Sehingga kita tidak tahu mana skala prioritas, mana yang sifatnya fondasi, yang fundamental, mana yang sifatnya katakanlah komplementer, gitu ya. Nah itu dia. Jadi kita harus tahu kerangkanya, framework-nya, kita harus tahu mana yang paling elementer. Nah, kita bermula dari situ itu akan menjadi asik walaupun katakanlah kita terbata-bata, kita kemudian mungkin tidak bisa langsung sempurna, tapi kita bisa menempatkan diri agar kemudian apa yang kita lakukan itu betul-betul katakanlah bertahap dalam arti yang sesungguhnya, bukan kayak pilih-pilih seenaknya gitu loh. Gitu. Jadi awali dari pengetahuan utuh. Maka kajian saya menyarankan kajilah sirah nabawiyah secara utuh dulu, dapatkan big picture-nya, baru kemudian yuk kita menata diri untuk memulai dari titik yang paling memungkinkan dan paling mendasar sekaligus gitu ya. Paling mendasar dan paling memungkinkan kita lakukan. Oke, nggak langsung sempurna, tetapi kita tahu mulai dari mana dan batasannya di mana. Nah, baik, terima kasih, Ustaz, untuk pencerahannya. Jadi kita tidak boleh mulai dari awal tanpa mengetahui akhirnya bagaimana akan yang tujuan finalnya seperti itu, benar-benar. Baik, terima kasih, Ustaz, untuk penjelasannya dari Profesor, Dokter, Pak dan Mbak yang di Zoom. Apakah ingin ada yang ditanyakan lagi atau ingin disampaikan kepada Ustaz Asep Sobari pada sore hari ini? Apabila tidak ada, mungkin terima kasih Ustadz atas waktunya. Sebelum kita Waalaikumsalam. tutup, mungkin kita akan ambil sesi dokumentasi terlebih dahulu ya Ustadz. Untuk Pak Monggo. dan Silakan. Profesor, Dokter, Pak dan Mbak yang di Zoom, kita akan ambil sesi dokumentasi. Mungkin bisa dibuka kamera Zoom-nya. Kita akan ambil jadi 3 bagian. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Lagi. Baik, apabila sudah tidak ada dari Pak dan Mbak yang di Zoom, saya izin ingin menutup kajiannya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Deti yang telah mengundang Ustadz Asep Sobari LC untuk sebagai eh, pembicara kita pada Jazakallah Ustadz, jangan kapok.
Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Terima kasih berarti. Terima kasih Ustadz. Izin saya tutup nih sebelumnya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbi zati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Salam, syukran semuanya. Betul, Ustaz. Terima kasih, Prof.